Kadang warisan terbesar bukan bangunan, bukan juga harta, tapi nilai. Dan di balik ribuan paket yang pernah terkirim, ada satu kisah yang belum selesai diceritakan. Hari ini, kita mengenang bukan hanya sosok seorang pendiri, tapi juga seorang ayah, pemimpin, dan guru kehidupan. Di balik setiap sosok besar, ada kekuatan yang tak terlihat namun sangat berarti. Istri dari Bapak Suprapto Suparno adalah salah satunya. Meski beliau tidak dapat hadir dalam dokumenter ini, peran dan dedikasi beliau begitu besar dalam mendampingi perjalanan hidup sang pendiri. Beliau menjadi penopang semangat, tempat berbagi, dan sumber kekuatan keluarga. Sebuah perjalanan dimulai bukan dari tempat, tapi dari niat. Dari seseorang yang percaya bahwa paket bukan sekedar barang, melainkan amanah yang harus sampai tepat waktu. Lebih dari 50 tahun yang lalu, beliau memulai segalanya dari nol. Di tengah keterbatasan, ia percaya bahwa Indonesia membutuhkan jaringan logistik yang bisa diandalkan, yang menjangkau hingga pelosok negeri. Saya masih ingat, beliau itu turun langsung ngecek operasional dan langsung bicara dengan customer. Saya ingat banget itu. Saya ada Mismanto. Saya mungkin udah 26 tahun jalan ya. Saat ini saya ada di Departemen Nasional and Commercial. Saya basicnya accounting dulu. Saya kira itu ya. Saya masuk TIKI itu tahun 1999 ya, tepatnya di bulan Maret. Jadi saya bertemu dengan beliau itu pertama kali itu momen yang mungkin nggak pernah saya lupakan ya. Ketika kan saya sebetulnya sebelum di TIKI saya bekerja di perusahaan sebelumnya ya. Saya ngeliat TIKI itu ya dari sisi hubungan sosial ke karyawan lainnya. Nah, saya bilang ini TIKI unik gitu loh. Saya masuk TIKI, saya ngerasa saya tuh bagian dari TIKI. Beda banget ketika saya di kantor sebelumnya. Jadi saya masuk TIKI itu luar biasa. Saya diterima dengan baik dengan tim gitu ya. Saya bilang ini nggak mungkin tim aja yang terbentuk. Saya yakin ada sesuatu. Nah sesuatunya itu ternyata terjawab tuh. Ketika ulang tahun, berarti tahun berapa itu? Ketika ulang tahun TIKI yang ketiga 30, kayak masuk Maret, berarti ulang tahun TIKI ke-29. Iya. Dan biasa kan kalau ulang tahun tuh ada di Jatuna. Ya, kita tuh kumpulin semua karyawan. Itu bersuka cita. Saya juga nggak tahu kenapa bersuka cita ya. Nah, saya pikir awal ulang tahun biasa aja. Karena saya baru itu kan, ulang tahun biasa. Tiba-tiba setelah itu acara udah mulai kan. Ketika acara pasti Bapak dulu. Ya, Bapak maju ke podium, menyampaikan sesuatu. Diam tadi rame. Diam semua. Kenapa kok diam ya? Hebat benar deh. Sosoknya Pak Prapto, dan saya melihat itu Pak Prapto saat itu tuh beliau pidato sesuatu yang menurut saya juga di luar dugaannya. Ternyata yang beliau sampaikan itu nilai-nilai semua yang saya mungkin nggak pernah dapat di kesempatan sebelumnya di kantor lama. Karena ini saya lihat beliau ini dengan bahasa yang sederhana, bukan bahasa yang melangit ya, tapi bahasa yang sederhana yang nyampe ke kami gitu loh. Dia tuh yang pertama kali diajarkan adalah nilai-nilai tadi. Sayangi anak yatim. Nilai-nilai berbaginya. Beliau itu sangat konsisten gitu loh. Konsisten dalam artian gini, apa yang diucapkan pertama dan sampai akhirnya itu inline. Jadi beliau tuh menyampaikan terus mempraktekkan. Kan kita banyak suka yang hanya mengucapkan tapi
minim atau minus realisasinya. Tapi beliau saya lihat tidak, bicaranya lantang, bicaranya nyampe ke kita, dan beliau langsung mengeksekusi itu. Tahu nggak apa? Kan di Yatuna itu ada tunanetra ya. Itu digendong sama beliau. Gendong beliau. Wah. Beliau mengajarkan ke kita karyawannya itu bahwasanya ini adalah bukan hanya sekedar bisnis, tapi ada nilai-nilai ibadah di dalamnya. Surat Al-Ma'un. Beliau mempraktekkan surat Al-Ma'un. Dan itu sampai hari ini saya bisa bertahan 26 tahun. Ya, menurut saya di perusahaan mana lagi saya harus berlabuh? Ya di Tiki ini gitu. Jadi bukan kaleng-kaleng nih saya ngomong. Jadi saya tuh sampai saat ini sebagai senior manager itu bukan langsung di posisi ini. Saya proses sampai di posisi yang ya alhamdulillah ya, puji syukur, saya selalu bersyukur. Karena menurut Pak Prapto yang sulit itu adalah bersyukur, yang susah itu bersabar. Beliau selalu menekankan itu. Endingnya nih, saya nggak tahu, saya pikir udah selesai tuh, tapi endingnya luar biasa. Dulu Pak Gideon, jadi kan beliau punya tim lah ya. Pak Gideon itu direktur keuangan tuh. Pak Gideon, kita mau maju kan? Maju Pak, semua maju. Nah nanti selepas ini karyawan naikin gaji. Wow, tepuk tangan semua. Wah, tepuk tangan, naikin enggak. Saya pikir beliau luar biasa ya gitu. Saya orang accounting kan, saya tahu kondisi keuangan dan seterusnya, tapi hati itu luar biasa. Jadi Pak Prapto tuh nilainya gini, ketika kita memberi satu, itu akan ada 100 ranting yang akan kita dapatkan gitu. Jadi kalau satu gitu kita akan nikmati rantingnya. Jadi itu surat Al-Ma'un tadi kan. Jadi oh ini tuh ternyata akhirnya kejawab loh saya saat itu. Jadi selain nilai-nilai, beliau juga eksekusinya luar biasa dan itu dipraktekkan langsung loh. Artinya apa? Tingkat kesejahteraan karyawan. Ini sorry ya, saya ngomong tingkat kesejahteraan karyawan saat itu luar biasa. Wah, fasilitas ini. Artinya apa ya? Karyawan tau nggak? Itu merasa benar-benar bagian dari perusahaan ini gitu, luar biasa deh. Jadi sosok bapak itu setiap momen ulang tahun itu selalu yang ditunggu-tunggu. Kebayang nggak kalau ulang tahun tuh kita nunggu bapak, woi bapak itu habis bapak naik hening gitu, hening. Beliau menyampaikan, kita bukannya bosan, rindu. Jadi setiap momen ulang tahun tuh beliau menyampaikan itu. Ada hal yang sama, tapi kita rindu dengar itu gitu. Sekali artinya kalau saya bilang tadi ya, akhirnya bapak naikin gaji, naikin uang makan gini. Itu buat kita mungkin awalnya, ini sesuatu. Tapi setelah berikutnya kita malah mau mendengar bapak itu menyampaikan nilai-nilai itu. Efeknya apa? Perusahaan melesat. Perusahaan itu nggak ada tak lawan lah, Tiki. Ada lawan. Jadi ketika kita banyak memberi, maka kita akan banyak menuai berkahnya gitu Pak. Jadi luar biasa deh, sosok bapak adalah sosok yang paling berkesan di hati saya sampai hari ini. Saya yakin Tiki akan leading. Saya yakin Tiki akan besar dari saat ini. Jadi lihat Tiki ke depannya, saya yakin Tiki 50 tahun, 100 tahun lagi Tiki akan tetap ada. Visinya sederhana, namun besar, menghubungkan negeri. Dan lebih dari sekedar bisnis, beliau membangun budaya kerja yang jujur, disiplin, dan penuh rasa hormat. Di balik kesuksesan Tiki yang kita kenal hari ini, ada sosok pendiri yang tidak hanya membangun perusahaan, tetapi juga membentuk warisan nilai yang kuat bagi keluarganya. Kini, kita mendengar langsung dari orang-orang terdekat yang mengenal lebih dari siapapun, anak-anak beliau. Bahkan di masa-masa sulit, beliau tetap mengutamakan integritas dan kesejahteraan karyawan.
Itulah warisan yang paling berharga buat kami sebagai keluarga. Nama saya Ahmad Yuniarto, saya adalah putra pertama dari almarhum Bapak Haji Suprapto Suparno. Alhamdulillah, pertanyaan ini memang tepat diajukan ke saya karena sebagai anak tertua, pada saat itu saya melihat ada beberapa keterlibatan saya yang ikut menjadi kurir. Waktu itu ada pengantaran ke Bandung, saya ikut di mobil truk, ada bapak, ada ibu bahkan saat itu, dan di sana ikut delivery. Kemudian melihat perjuangan lain adalah bagaimana cara bapak merangkul karyawati. Saat itu belum ada karyawati ya. Jadi kebetulan bapak itu tiap hari ada di tengah-tengah karyawan. Beliau secara tidak langsung memberikan motivasi. Sebagai contoh, setiap ada pertandingan sepak bola, saat itu ada di Gelora Bung Karno saat ini, beliau ikut nonton bola bersama-sama karyawan. Kita parkir waktu itu di Taman Ria Remaja Senayan, yang S-Park sekarang. Kita nyebrang, kita jalan sampai ke dalam. Kemudian di acara lain, Bapak berkesempatan memberikan kayak semacam kesempatan. Waktu itu ada namanya Joy Flight, pesawat Boeing 747 Garuda baru launching. Seluruh karyawan ikut mencoba naik pesawat. Di situ saya melihat bagaimana Bapak memberikan motivasi atau reward. Di lain hal, kita kumpul untuk silaturahmi di rumah Bapak di Slipi. Kita makan-makan, kita ngobrol, dan melantai waktu itu. Tidak ada kesan formal dalam setiap pertemuan Bapak di saat itu dengan seluruh karyawan. Bahkan ikut duduk di terpal atau ikut duduk di mobil box saat itu. Tidak ada sama sekali memisahkan diri bahwa saya adalah founder, saya pendiri, Anda karyawan, tidak ada seperti itu. Jadi betul-betul menunjukkan dirinya bahwa beliau ada untuk seluruh karyawan dan untuk perusahaan. Kegiatan lain, kegiatan olahraga, kegiatan hampir setiap kegiatan pasti Bapak ada di dalam. Nasihat kepemimpinan kita artikan luas ya, karena memang waktu itu saya hanya melihat almarhum Bapak itu sebagai contoh. Beliau mengajarkan kita bagaimana berbuat baik sama orang. Jadi ceritanya, misalkan ada seorang pengemis di depan rumah, Bapak ngajarin kita, ini ada uang, tolong kamu kasih dia ke depan. Terus kita sekeluarga punya celengan yang kita isi, nanti setiap bulan kita kasih untuk donasi. Kita diajarkan ulang tahun bareng anak-anak yatim piatu. Terus setiap mau Idul Fitri, kita zakat kita fitrah, kita waktu itu diantar atau diajak ke masjid untuk nyetor sendiri, jalan sendiri. Samping itu, kalaupun kita sebagai contoh ya, pada saat di rumah itu banyak orang yang membantu kita, karena banyak membantu, tapi kita dilarang untuk memerintah atau menyuruh mereka, karena dianggap kita bisa ambil sendiri, bisa kerja sendiri. Gitu. Di samping itu juga almarhum Bapak ngajarin kita untuk selalu jujur, untuk selalu ngomong apa adanya. Kita selalu di reward dalam keadaan apapun,
meskipun Bapak dalam keadaan marah. Jadi kita tahu bahwa niat marahnya itu baik. Ya, kurang lebih seperti itu yang saya ingat. Antara lain yang saya ingat ya, pada saat saya sudah di Tiki, saya pernah usulkan bagaimana kalau karyawan itu setiap jam istirahat tidak keluar, kita bikin kantin sendiri. Mau tahu jawabannya apa? Bapak cuma bilang, kalau kita bikin kantin sendiri, bagaimana dengan tukang-tukang jual yang ada di depan kantor? Mereka tentunya juga membutuhkan rezeki untuk bisa membiayai keluarga. Di situ ya saya kaget juga sampai beliau terpikir soal itu. Hal lain mungkin nanti saya tambahkan ya apabila saya ingat, karena banyak sekali momen-momen, cuman keadaan ini kadang muncul di saat saya sedang sendiri ataupun hal-hal yang memberikan inspirasi. Ini sih dulu ajaran Bapak gitu ya. Jadi kita lihat lainnya mungkin sambil jalan sebentar aja nanti. Tapi itu yang saya ingat, kata-kata itu saya ingat banget. Di luar itu ya mungkin Bapak lebih menanyakan ya, waktu itu kebetulan kegiatan yang saya jalanin Tiki Suprapto, Bapak tuh nggak pernah nanyain omset, tapi Bapak nanyain udah berapa sedekah yang kamu keluarkan. Jadi sedekah itu lebih besar, Bapak anggap omsetnya pasti besar. Tidak banyak yang dia tanya mengenai omset. Gimana kegiatannya? Kalau kamu sudah sedekah, beliau sepertinya merasa aman. Harapannya kepada generasi muda, generasi penerus, generasi yang memiliki kemampuan untuk mengikuti perubahan zaman, tetap harus melihat unsur seperti kejujuran, integritas, nilai-nilai yang dibangun oleh almarhum, dan takut untuk berbuat sesuatu yang akan merugikan perusahaan. Dengan begitu, apabila sifat-sifat dasar itu muncul, maka selebihnya bagaimana menyatukan seluruh karyawan ini dalam satu tim yang kompak, yang memiliki visi yang sama. Bahwa untuk maju, semua harus berada di track atau jalan yang benar dengan cara yang benar. Kita itu kalau dilihat daripada perusahaan, keuangan, Bapak adalah seorang yang mampu. Yang mungkin bisa aja kalau anaknya mau minta apapun dia kasih. Tapi secara jujur, kita tidak merasakan itu semua. Bisa saya bilang, orangnya punya tapi kayaknya pelit banget gitu. Kita anak-anak itu tidak diberikan sesuatu yang memanjakan kita. Kita hanya mendapatkan waktu itu privilege seperti ada supir buat nganter jemput sekolah. Ya. Mobilnya nggak bisa milih apa aja, pokoknya mobil Kijang, Kol diesel, semua itu. Bapak itu menganggap bahwa mungkin hal itu justru nggak baik buat perkembangan. Beda sama orang sekarang, punya uang dikit, mungkin anaknya mau ganti handphone, kita turutin. Bapak nggak ada kayak gitu. Saya di Amerika sekian tahun cuma dapat sepeda, nggak ada namanya dikasih mobil. Itu salah satu cara beliau mendidik kita. Ya kalau mau tahu yang lain mungkin masih banyak lagi. Tapi yang kita lihat adalah kita jalankan sesuai dengan arahan yang Bapak harapkan. Dan itu kita anggap sebagai nilai-nilai yang bisa menjadikan kita atau modal kita untuk ke depan. Karena kalau kita ingat kembali bahwa kita antara anak-anak Bapak, alhamdulillah kita akur.
ya, kita hingga sekarang ini menjaga kekompakan. Kita mencoba untuk terus menjaga kekompakan ini. Itu modal utama. Beliau, almarhum Bapak Haji Suprapto Suparno, ayah kami, bukan hanya pendiri Tiki dan JNE, beliau adalah pelopor industri logistik modern di Indonesia. Saya Muhammad Feryadi, saya adalah putra kedua dari almarhum Bapak Haji Suprapto Suparno dan Ibu Haja Nuraini Suprapto. Bapak tipikal orang tua yang memang selalu dekat dengan keluarga, selalu dekat dengan anak-anaknya, dan Bapak adalah figur yang begitu melekat ya. Kalau buat saya pribadi, lebih dari sekedar orang tua, lebih dari sekedar bapak gitu loh. Bapak ya sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai mentor yang memang banyak mengajarkan, utamanya tentu dari sisi agama. Beliau sangat selalu menekankan, ayo agama, ayo Al-Quran itu jangan hanya dibaca tetapi juga harus diamalkan. Ayo dirikanlah sholat gitu ya. Dan itu selalu berulang kali Bapak ingatkan kepada kita semua. Dan Bapak sebagai orang tua tentu selalu ingin supaya anak-anaknya juga bagaimana selalu berbuat kebaikan. Dan apa yang Bapak ajarkan, dan alhamdulillah sampai hari ini masih ingat rasanya, dan itu akan sulit dilupakan karena bayangkan setiap hari kita harus mendengarkan mungkin ucapan-ucapan yang sama yang terus diulang-ulang gitu ya oleh almarhum Bapak. Dan mungkin tidak semua orang juga mengetahui kalau Bapak itu men-treat kita, termasuk juga men-treat orang-orang yang bekerja di rumah itu setara. Artinya jangan pernah gitu ya kita sampai merendahkan tanda petik misalnya asisten rumah tangga yang ada di rumah. Bapak akan sangat marah. Bapak itu akan sangat betul-betul menunjukkan ketidaksukaannya. Jadi kalau itu sampai terjadi, kita pun mungkin selalu Bapak itu mengatakan, ayo minta maaf sama mereka. Karena mereka bekerja di sini bukan kalian yang menggaji. Jadi tidak sepatutnya mereka mendapat perlakuan seperti itu. Dan ini yang diajarkan oleh Bapak yang menurut saya adalah sesuatu yang memang kita tidak akan pernah dapatkan di sekolah gitu ya. Dan ini selalu saya tularkan kepada anak-anak saya yang ada di rumah supaya juga memberikan perhatian, memberikan treatment yang baik kepada orang-orang yang bekerja di rumah, supaya mereka merasa nyaman, supaya mereka merasa damai, supaya mereka merasa mendapatkan tempat gitu ya di keluarga ini, sebagaimana mereka menganggap kita sebagai keluarganya sendiri. Ya, banyak momen-momen yang buat saya itu jadi pelajaran yang selalu saya ingat dan selalu saya coba terapkan ya dalam kehidupan saya sehari-hari. Yang paling sederhana itu kalau jalan sama Bapak adalah kalau kita misalnya sering sekali kalau kita di lampu merah ketemu pengemis, ketemu dengan orang-orang susah gitu ya. Dan kebiasaan kita biasanya dalam memberi, biasanya kita selalu memilih gitu ya untuk menarik uang yang paling kecil, paling lecek, dan itulah uang yang kita berikan gitu ya. Nah, Bapak dalam hal ini selalu memberikan nasihat yang sama. Apa yang Bapak katakan? Kalau mau berbisnis dengan Tuhan, gak usah pilih-pilih. Cabut aja apa yang kamu pegang dan berikanlah itu kepada orang tersebut gitu ya. Nah, ini kan merupakan sesuatu yang memang kita tidak pernah dapatkan gitu loh pada saat kita sekolah gitu ya. Mau sekolah sampai S1, S2, S3 pun saya yakin di sekolah kita nggak akan terima pelajaran seperti itu. Tapi almarhum Bapak selalu mengajarkan kalau kita mau memberi buat seseorang, ya kasihlah yang terbaik gitu loh. Apalagi kalau ini kaitannya dengan sedekah, kaitannya dengan amal, nggak usah pilih-pilih. Berapa uang yang kepegang, cabut aja dan itu berikan langsung kepada orang tersebut. Dan saya yakin ya Allah Maha Tahu lah, Allah Maha Besar, dan apa yang Bapak berikan ilmu tersebut kepada saya, dan alhamdulillah hingga hari ini saya bisa terus praktekkan dan saya bisa terus jaga amanahnya dan nasihat beliau.
Ya, Bapak itu kalau saya boleh katakan seperti apa? Seperti figur yang memang hatinya sangat mulia gitu ya. Berbagi, memberi, menyantuni, saya rasa itu sudah mendarah daging di dalam diri beliau. Jadi ketemu dengan siapapun, bicara dengan siapapun, dari golongan apapun, etnis apapun, agama apapun, selalu beliau sangat antusias kalau bicara berbagi, memberi, menyantuni. Dan ini yang mungkin kebanyakan orang mengingat figur beliau seperti itu. Ya, kalau kita ketemu dengan kawan-kawan beliau, selalu yang diingat almarhum Bapak adalah sosok yang memang suka berbagi. Kalau saya boleh berharap dan saya boleh berdoa, tentunya kita semua berharap Tiki sebagai perusahaan logistik nasional yang sekarang ini masih dimiliki secara tertutup, belum menjadi perusahaan terbuka, mempunyai value yang sangat luar biasa. Tentunya kita berharap ini bisa mewariskan apa yang sudah diajarkan oleh foundernya, oleh almarhum Bapak Haji Suprapto Suparno. Beliau dalam banyak kesempatan, saya yakin ini juga dilakukan pada saat setiap kali kunjungan ke kantor Tiki. Beliau itu biasanya selalu mengingatkan kita dengan surat Al-Ma'un, ya. Katanya kita itu jangan menjadi pendusta agama gitu ya, harus memberi makan anak-anak yatim. Yang kedua, beliau itu selalu mengingatkan kita dengan surat Al-Baqarah ayat 261. Ya, di mana beliau selalu mengingatkan, ayo kita terus berbagi. Ibarat sebuah biji, kita berbagi, kemudian itu tumbuh menjadi 7 cabang, setiap cabang itu berbuah 100. Artinya di dalam setiap kebaikan itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak 700 kali. Dan inilah nilai-nilai, inilah ajaran yang ya Al-Qur'an tentunya mengajarkan, dan itu selalu diingatkan oleh beliau kepada setiap individu yang bekerja di perusahaan baik yang ada di Tiki maupun di JNE. Nah, kita sebagai generasi penerus tentunya diharapkan bisa terus menjaga, bisa terus meningkatkan, dan bisa terus melestarikanlah kebiasaan-kebiasaan baik ini supaya JNE maupun Tiki di dalam berbisnis tidak selalu berorientasi mencari keuntungan, tetapi selalu mencari keberkahan. Saya pikir dengan keberkahan itulah Tiki di usianya seperti hari ini akan terus bertahan dan akan terus maju, tumbuh dan berkembang menjadi perusahaan besar di tanah air dan menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Saya tumbuh besar melihat kerja keras dan dedikasi beliau. Baginya, pelanggan yang harus diutamakan dan karyawan adalah bagian dari keluarga besar Tiki. Kini, tugas saya adalah melanjutkan warisan itu dengan sepenuh hati. Saya anak ketiga dari almarhum Bapak Suprapto Suparno. Sebagai sosok ayah, ya mungkin seperti yang lainnya, beliau adalah sosok yang sebagai ke anak-anaknya itu memang sangat dekat ya kepada kita. Beliau sangat dekat, dan dari beliau juga kita banyak diberikan ilmu-ilmu, baik ilmu tentang kehidupan, baik ilmu juga tentang pembelajaran, semua beliau bagi kepada anak-anaknya. Dan juga sebagai sosok dari seorang ayah dan juga sekaligus pendiri Tiki, ya dari situ juga saya banyak belajar sekali dari sosok beliau, karena dari beliau sebagai pemimpin dan sekaligus pendiri Tiki ini dengan perusahaan yang sekarang sudah sangat besar sekali, itu banyak sekali ilmu-ilmu yang beliau berikan kepada kami anak-anaknya. Dan sampai saat ini ilmu-ilmu itu masih tetap kita gunakan. Karena tanpa kita sadarin, ilmu yang di-sharing oleh beliau kepada kami itu banyak keberkahannya, banyak rasa sosialnya. Jadi pembelajaran yang sangat baik sekali untuk kita semua.
Ya, beliau itu selalu berpesan, ya, kita harus selalu berbagi, ya, berbagi kepada anak yatim, kepada tunanetra, kepada orang-orang yang membutuhkan, ibu janda. Nah, beliau mengajari kita hal-hal sosial. Banyak hal-hal sosial yang dari beliau yang kita gunakan, tidak hanya untuk kepribadi kita sendiri, tapi juga untuk perusahaan. Jadi kepada kita pribadi, beliau juga ingin supaya contohnya misalnya pas pada hari ulang tahun anak-anaknya, ulang tahun saya, itu beliau ingin supaya kita berbagi kepada anak-anak yatim. Jadi tiap tahun kita pasti selalu mengundang anak yatim untuk merayakan ulang tahun bersama. Dan itu saya pakai sekarang sampai kepada anak-anak saya. Jadi kepada anak-anak saya pun saya mengajari untuk hal-hal tersebut. Jadi sampai generasi ketiga ini kita tidak hilang apa yang sudah diajarkan oleh beliau untuk kepada kami semua. Wah, kalau bicara itu banyak sekali ya. Banyak sekali. Jadi beliau membangun Tiki ini memang benar-benar dari zero. Dan di situ beliau percaya sekali ya, untuk menjadi perusahaan ini besar, ini kita tidak hanya dalam masalah bekerja, tapi juga dalam masalah sosial. Dan juga salah satu sosial itu yang harus kita ingat, itu adalah berbagi. Berbagi yang dilakukan beliau tidak hanya kepada untuk anak yatim, tapi juga kepada untuk karyawan-karyawannya. Jadi rasa sosial yang tinggi itu yang sampai sekarang ini masih kita gunakan. Contoh yang bisa saya berikan, kayak kemarin kita baru saja ada melaksanakan Idul Adha. Nah, di situ beliau dari dulu Tiki dibangun itu kita selalu ada pemotongan hewan, pemotongan sapi dan kambing, dan itu kita bagi tidak hanya kepada karyawan untuk internal Tiki, tapi juga kepada anak yatim, kepada yang membutuhkan, itu kita berikan juga. Dan itu terus berlanjut sampai sekarang. Jadi itu salah satu yang mungkin bisa saya sharing, saya bagi, kalau beliau itu selalu memikirkan sesamanya dan selalu memikirkan lingkungan sekitarnya. Yang jelas ini adalah perusahaan yang memang mesti dijaga, ya. Dan perusahaan ini di mana di dalamnya tidak hanya keluarga besar dari Bapak Suprapto Suparno, tapi juga ada karyawan-karyawan yang pastinya kita ingin perusahaan ini terus maju, terus berkembang dan selalu diberkahi. Dan untuk karyawan-karyawannya dan untuk kita semua selalu diberikan kesehatan dan kesejahteraan dari semuanya, untuk semuanya. Mungkin itu saja pesan dari saya. Ya, semoga Tiki makin maju, makin berjaya dan selalu menjadi yang terbaik. Bagi saya, ayah bukan hanya seorang pengusaha, tapi guru kehidupan. Beliau selalu menekankan pentingnya kejujuran, kerja keras, dan bagaimana bisnis itu seharusnya membawa manfaat bagi orang lain. Prinsip itu yang kami bawa hingga hari ini. Saya anak laki-laki yang kelima dari 6 bersaudara. Jadi bapak dari sisi aku, bapak seorang yang bijaksana ya di dalam keluarga. Tentu bapak banyak mendidik saya maupun kakak beradik. Tentu saya juga banyak belajar dari yang diajarkan oleh bapak. Nah, dengan jeripaya Bapak selama ini dan kita bisa melihat perusahaan hingga hari ini kan cukup baik ya dan besar ya, dan itu bukan hanya
di skala kecil ya di Jawa, di Jakarta, tapi seluruh Indonesia. Saya melihat Bapak di waktu aktif ya, di masa hidupnya dia bekerja cukup baik terhadap karyawan Tiki, di mana mungkin juga karyawan juga merasakan ya, mungkin bisa ditanyakan kepada karyawan kebaikan Bapak terhadap mereka, di mana Bapak banyak mensupport lah, membantu ya terhadap karyawan, di mana ya karyawan terhadap perusahaan loyal, dan bisa melihat dari perusahaan karyawan-karyawan lama hingga saat ini loyalnya terhadap perusahaan tuh cukup kuat lah, strong lah. Warisan terbesar Bapak, kembali lagi yang saya sampaikan tadi, Tiki hingga hari ini cukup besar, dan tentu di mana Tiki itu bukan hanya di Jakarta, tentu di seluruh Indonesia. Itulah kehebatan Bapak bisa membesarkan Tiki. Tentu di mana kita hingga hari ini tentu harus mempertahankan dan lebih besarkan kembali Tiki. Tentu yang diminta oleh Bapak ya, jagalah perusahaan, di mana perusahaan ini bukan hanya untuk keluarga, tentu untuk seluruh karyawan maupun keluarga karyawan ya. Dimana itu bukan hanya ini, seluruh Indonesia tentunya. Dan itu juga kita support untuk bukan hanya kepentingan Tiki aja, tentu juga mendukung ekonomi Indonesia, karena jasa ini kan cukup penting ya di dalam pertumbuhan ekonomi. Harapan terbesar ya, di mana Tiki itu kan pernah menjadi nomor 1 ya di negara ini. Kita berharap kita dapat merebut kembali lah menjadi nomor 1 lagi. Kini, 10 tahun setelah beliau tiada, warisan itu tak pernah hilang. Setiap paket yang terkirim, setiap pelanggan yang tersenyum, adalah bukti semangatnya yang tetap hidup. Buat saya, beliau itu bukan hanya sosok seorang bapak, tapi juga guru kehidupan. Saya Titi Oktarina. Saya anak bungsu dari Bapak Suprapto Soekarno, anak ke-6. Yang paling saya ingat adalah dulu waktu kita kecil, saya lupa persisnya usia berapa, tapi saya entah TK, entah awal-awal SD, itu almarhum Bapak itu selalu mengajarkan bahwa setiap kali kita dikasih uang jajan, itu kita harus selalu menyisihkan, masukin ke dalam kaleng, dicelengin. Nah, ya waktu itu kan karena kita anak-anak pasti kita ikut-ikut aja gitu kan. Nah, pada saat saya lupa waktunya kapan, tapi pada saat itu sudah mulai terkumpul banyak, itu kita buka sama-sama. Saya ingatnya di situ ada kakak saya, Mas Ito, ada almarhum Mbak Ulis. Kita duduk sama-sama di bawah, kita bongkar kalengnya. Terus kita lihat, wah alhamdulillah uang yang terkumpul lumayan cukup banyak. Terus terang kita kan sebagai anak-anak pasti senang dong, gitu kan. Tapi ternyata uang itu bukan untuk kita. Jadi Bapak waktu itu setelah uang
diumbar di lantai, dibuka. Bapak tuh ambil, ayo ngajak kita keluar. Di situ kebetulan ada pengemis. Bapak minta, kamu kasihnya tangan saya, terus kasih ke pengemis tersebut. Di situ saya pertama kali belajar memberi. Gitu. Memberi, Bapak yang ngajarin. Di situ saya ngelihat gimana bahagianya muka orang yang menerima uang itu, walaupun mungkin jumlahnya nggak banyak gitu ya. Karena kan tangan saya waktu itu masih kecil, paling ngasih hanya berapa gitu, ngambil hanya berapa, kita kasih. Tapi ngelihat gimana ekspresi bahagianya mereka. Itu kesempatan pertama yang Bapak ajarkan ke kita, bahwa pada saat kita memberi orang, kita melihat gimana ekspresi bahagianya mereka, ternyata kita tuh benar-benar bisa ikut merasakan bahagia. Jadi nggak cuma sampai situ aja, kita harus lanjut. Yang paling berkesan juga, Bapak itu, kita sama-sama tahu, Bapak itu penyayang. Bapak itu penyayang nggak cuma ke keluarga inti, ke saudara, ke rekan kerja, karyawan, ke seluruh anak asuhan, anak yatim, tunanetra, ibu janda. Nah, Bapak itu setiap hari Sabtu selalu main ke Yatuna, main sama anak-anak yatim, tunanetra, dan aku selalu ikut. Jadi aku tuh benar-benar ngelihat, ya Allah, gimana Bapak memberikan kebahagiaan ke banyak orang. Gak cuma yang besar, tunanetra, ibu janda, enggak, tapi bahkan ke anak-anak kecil, anak yatim. Nah di situ tuh saya benar-benar banyak banget yang bisa saya ambil dari Bapak. Itu sih paling berkesan sampai saat ini. Mungkin Bapak itu memang paling sering mengajarkan kita untuk selalu sedekah. Cuman yang saya senangnya itu Bapak tidak hanya sekedar berucap, kamu harus rajin sedekah, enggak, tapi Bapak memberi contoh. Dan itu yang kita lihat langsung dengan mata kepala sendiri, dan itu yang saya coba tiru sampai saat ini. Walaupun mungkin belum nilainya sebesar Bapak, tapi minimal saya mencoba mencicil bisa sedikit usaha untuk mendekati itu. Yang pasti saya selalu berdoa semoga Bapak ditempatkan di tempat yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga saya masih nantinya insya Allah diberikan kesempatan untuk bertemu Bapak kembali. Itu. Lalu mengenai semua hal-hal yang ditinggalkan Bapak, insya Allah saya mau itu dapat berlanjut terus, lebih baik lagi. Jadi semua nilai-nilai kebaikan Bapak yang sudah diajarkan, baik ke kita secara pribadi, ke seluruh karyawannya, perusahaannya, semoga terus membaik sehingga Bapak dari atas bisa melihat kita dengan sendiri. Gitu sih. Apa yang ditinggalkan seseorang setelah ia tiada bukan sekedar nama, tapi semangat, disiplin, kebaikan kecil yang diwariskan dalam kerja keras setiap hari. 10 tahun setelah kepergiannya, semangat itu tidak pernah benar-benar pergi. Karena selama masih ada paket yang dikirim dengan hati, kita masih berjalan bersama beliau.